Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita adakan lagi sharing tentang firman Tuhan. Hari ini tentang reconciliation atau perdamaian. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa mendengar lagi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan selalu menerangi jalan kami, merupakan pelita bagi kami, kaki kami Tuhan, supaya kami tidak tersandung, dan supaya kami percaya bahwa firman-Mu akan terus menuntun kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Buka pikiran kami dan hati kami untuk bisa mengerti firman-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini saya mau bicara tentang reconciliation atau perdamaian. Ya, jadi sebenarnya ini saya lihat dari, karena kan saya punya buku catatan saat teduh. Nah, ini salah satunya yang saya lagi lihat-lihat dan saya ingin record. Sebenarnya bukan untuk mengajarkan, cuman ini record untuk mengingatkan saya tentang reconciliation atau perdamaian. Dan ini waktu itu pada saat saya ingat, pada saat saya bersaat teduh dan pada saat saya mencatat saat teduh ini, karena saya terngiang-ngiang akan khotbah salah satu pendeta, ya, dia bilang ada di Alkitab. Nah, nanti yang akan kita bahas di Kolose 1, ya. Memang ada di Kolose 1 itu disebut ada perdamaian atau reconciliation terhadap Tuhan. Cuman ada beberapa salinan Alkitab yang itu adalah reconciliation terhadap itself atau terhadap diri sendiri, ya. Tapi sebelum ke situ mari kita bahas satu persatu. Reconciliation pertama yang paling penting dan menurut saya ini yang harus menyelimuti segala perdamaian itu adalah perdamaian dengan Tuhan. Sehingga kalau misalnya kita ketik, ya, kita search di dalam Alkitab, salah satu kata reconciliation ini terdapat di 2 Korintus 5 ayat 18. Ya, jadi dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaranya Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yaitu mendamaikan kita dengan Allah sendiri. Karena kita tahu kita ada dosa turunan, kita pun ada dosa sendiri, ada bawaan dosa, dan memang kita pun dilingkupi oleh dunia yang penuh dosa. Sehingga kita tidak bisa dengan kebaikan kita, dengan perbuatan kita apapun itu mendamaikan diri dengan Tuhan. Sehingga kita perlu Kristus Yesus yang berkorban di kayu salib, sehingga darahnya menebus kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan atau dengan Allah Bapa. Nah, dari sini saya percaya bahwa ini adalah starting point-nya, atau ini merupakan cover besarnya sebelum kita berdamai dengan yang lain. Ya, jadi kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Kita harus menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai pelindung kita, sebagai penebus kita, dan kita percaya bahwa dengan darah Tuhan Yesus kita sudah berdamai dengan Tuhan. Ya, kedepannya mungkin kita masih jatuh dalam dosa, kita masih ada kedagingan. Cuma menurut saya itu adalah step atau perjalanan kita bersama Tuhan. Tetapi ini pertama-tama atau starting point-nya adalah perdamaian dengan Tuhan. Ya, lalu lanjut perdamaian dengan sesama. Pasti ya kita semua pasti sering dengar khotbah-khotbah tentang kita harus berdamai dengan Tuhan, kita harus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, Tuhan dan juru selamat kita, itu udah pasti. Lalu kita pun harus berdamai dengan sama, itu pun sudah pasti, karena ini adalah salah satu hukum kedua yang hukum terbesar yang kata Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Cuman yang saya mau ingetin diri saya sekarang adalah kadang-kadang kita lupa dengan perdamaian dengan diri sendiri. Kita lupa bahwa kita tuh hidup dengan diri kita sendiri, kita tuh bisa melihat diri kita sendiri, dan bahkan kita pun bisa dalam tanda kutip menyiksa diri sendiri. Saya ketemu beberapa orang, karena saya berprofesi sebagai guru, saya ketemu beberapa murid saya yang dia kadang-kadang baik ke orang, atau menurut saya baiknya itu terlalu berlebihan ke orang lain, cuman dia itu suka dalam tanda kutip menyiksa diri. Kalau misalnya nilainya jelek dikit, dia langsung bete, langsung galau, dan dia selalu bilang, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Bahkan saya sering dengar kata-kata ya dari beberapa murid saya, saya itu bodoh. Aduh, itu kayak kok bisa ya ngomong itu ke diri sendiri gitu. Makanya dari situ saya terpikirkan yang saya bilang tadi. Pendeta bilang bahwa Kolose 1 ayat 20 memang tertulis di Alkitab Bahasa Indonesia adalah dialah
Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yaitu dengan diri Kristus atau dengan diri Yesus, ya. Tetapi yang saya lihat, terutama di King James Version, himself-nya itu huruf kecil, sehingga kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada translation, dan saya percaya bahwa ini bisa kita tahu ya bahwa Alkitab itu pedang bermata dua. Mungkin bisa ada interpretasi yang lain yang memang sebenarnya juga membangun dan memperlengkapi kita juga, bahwa kita pun harus berdamai dengan diri sendiri, sehingga dari dia atau dari Kristus yang menguatkan kita atau memberikan kemampuan bagi kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Maaf kata ya, bukannya saya ngejudge salah satu gender, cuman memang lebih banyak gender perempuan yang lebih tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, selalu melihat diri rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri. Oh, saya gendut lah atau saya apa, itu menurut saya sedikit, dalam tanda kutip, sedikit menghina Tuhan, karena engkau diciptakan perfect bagi Tuhan. Tapi ya lagi-lagi pasti mereka, terutama yang wanita-wanita yang rendah diri itu, pasti mereka melihat ini mah klise gitu. Cuman sebenarnya ini ada di Alkitab, bahwa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus accept diri kita sendiri, dan itulah sebenarnya dari situ kita baru bisa melakukan perdamaian dengan orang lain. Pertama-tama kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita harus menerima apa adanya, kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita unik, dan cuman ada satu tujuan yang satu-satunya yang bisa memenuhi tujuan tersebut adalah kita. Sehingga kita harus ya dalam tanda kutip kita harus bisa sedikit menaikkan harga diri kita, dan sedikit tahu bahwa Tuhan itu menciptakan unik dan satu-satunya, dan mungkin dalam tanda kutip kita bisa sombong, tapi sombong dalam Tuhan, bahwa oh, saya ini dicintai Tuhan loh, saya ini unik loh, saya ini benar-benar ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi saya mau mengingatkan juga pada diri sendiri, kadang-kadang saya, apalagi sebagai guru ya, kalau saya dapat komplainan dari orang tua atau dapat komplainan dari yang lain, saya merasa saya bener gak sih panggilan sebagai guru saya, apakah saya sudah melakukan sebaik-baiknya gitu loh. Cuman lagi-lagi ya ada pedang bermata dua lagi, saya harus tahu mana yang harus saya improve, karena pasti dengan komplainan tersebut pasti ada sesuatu yang saya bisa improve, pasti ada sesuatu yang memang saya kekurangan di sana. Cuman pasti ada juga penguatan dari Tuhan, bahwa engkau sebenarnya sudah melakukan sebaik-baiknya dan kamu masih bisa improve lagi, tetapi jangan terlalu terbawa dengan menyiksa diri atau merendahkan diri sendiri, ya. Jadi ya kita harus balance. Ada suatu saat kita perlu improve, tapi ada suatu saat kita harus berdamai dengan diri sini dan percaya bahwa memang saya sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Ya, jadi ini yang terutama saya mau mengingatkan diri sendiri lagi, jangan terlalu rendah diri, karena kita harus melihat bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Nah, lalu saya mau berbagi ini karena yang saya lihat adalah banyak juga khotbah-khotbah yang menyatakan bahwa salib itu kan tanda plus, ya, tanda plus. Jadi kalau tanda yang lurus ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, lalu tanda yang menyamping ini atau horizontal adalah hubungan horizontal kita dengan sesama. Lalu hubungan dari mana yang kita harus bisa menghubungkan dengan diri sendiri? Karena saya pun ada beberapa murid ya yang saya bilang bahwa kamu nggak bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena you live with yourself the longest. Jadi istilahnya, setelah orang tua kamu meninggalkan kamu contohnya, atau teman-teman kamu nggak ada, ya kamu tidak bisa meninggalkan diri kamu sendiri, ya kecuali kamu meninggal. Ya, jadi seumur hidup teman yang paling panjang yang menemani kamu, atau orang yang paling panjang menemani kamu selama kamu hidup, ya kamu sendiri. Jadi kita harus juga berdamai dengan diri sendiri. Ya, jadi kalau misalnya tanda salib itu adalah vertikalnya hubungan dengan Tuhan, horizontalnya itu adalah hubungan dengan sesama, saya melihat adalah pertemuan di tengah-tengahnya itu adalah dengan diri sendiri. Titik tengahnya itu adalah perdamaian dengan diri sendiri, atau ya kita harus accept, kita harus menerima diri kita sendiri. Lalu kenapa di salib itu ada tubuh Yesus yang tergantung? Saya melihat bahwa Yesus itu yang bisa melengkapi
mengcover dan menyempurnakan semuanya. Menyempurnakan hubungan vertikal dengan Allah Bapa, menyempurnakan atau mendamaikan hubungan horizontal dengan sesama kita, dan juga menyempurnakan dan mendamaikan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Saya mau tutup dengan ini, reconciliation is the medicine for insecurity and negative thinking. Saya belakangan ini sering ketemu banyak orang yang suka insecure atau negative thinking. Bahkan saya aja nggak kepikir, bahkan they amaze me, tapi in a bad way atau in a negative way gitu loh. Saya sampai amazed, bahkan bisa ya pikirannya senegatif itu ya. Salah satu contoh itu ayah saya sendiri gitu. Bahkan saya kaget kalau ayah saya kadang-kadang ngomong ini. Kenapa saya bisa kaget? Karena saya tahu memang bisa kejadian, memang betul bisa kebetulan atau ada kemungkinan itu terjadi gitu loh. Cuman kok bisa senegatif itu ya gitu. Karena sepertinya memang ayah saya pun punya kepahitan mungkin dengan ayahnya yang dulu, berarti dengan kakek saya atau dengan keadaan-keadaan yang berada di sekeliling dia, contoh pernah ditipu orang atau apa gitu loh, sehingga saya melihat bahwa dari kepahitan itu, dari insecurity itu timbullah negative thinking, timbullah ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, dan timbullah ketidakpercayaan terhadap keadaan-keadaan yang mungkin akan datang, yang memang keputusan yang ada di dia sendiri. Sehingga pada saat ayah saya memutuskan sesuatu, dia pun tetap tidak percaya akan keputusannya, which is okay gitu. Cuman ya mungkin ya karena memang ayah saya pun masih belum mengenal Tuhan, mungkin pikirannya juga belum dirubah ya, tapi itu hanya sebagai contoh saja. Jadi apalagi kita yang memang sudah di dalam Tuhan, bukannya saya merendahkan orang yang di luar Tuhan Yesus, cuman menurut saya orang yang di dalam Yesus atau orang yang Kristen juga banyak yang pikirannya belum dirubah sih, cuman ini hanya sebagai perbandingan saja. Jadi saya mau terutama encourage diri saya sendiri. Kita harus merubah pikiran kita. Semua keputusan yang kita ambil, kita percaya bahwa semuanya sudah disempurnakan dan diperdamaikan oleh Kristus. Sehingga keputusan yang kita ambil dalam memuji menyembah Tuhan, vertikal, atau dalam bersosialisasi, horizontal, atau dalam encourage diri sendiri, atau dalam segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita putuskan itu, semuanya harus di dalam Tuhan. Sehingga apapun kejadiannya atau apapun hasilnya, itu semua sudah di dalam tangan Tuhan, dan semua itu akan dibuat Tuhan menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bisa mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan, bahwa kami harus berdamai. Memang kami pertama-tama harus berdamai dengan Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu Tuhan yang sangat mahal. Kami percaya kami sudah berdamai dengan Tuhan Allah. Kami juga perlu berdamaian dengan saudara kami. Yang pasti kami juga perlu berdamai dengan diri sendiri. Ampuni segala negativitas dan juga insecurity. Kami merasa rendah diri atau apapun itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahkan Tuhan melihat kami lebih indah dari apa yang kami lihat pakai mata kami. Kami percaya Engkau juga akan membuat segala sesuatunya indah di masa depan. Segala sesuatu rancangan-Mu adalah sempurna bagi kami, rancangan yang megah Tuhan, rancangan yang merupakan rancangan kebaikan, bukan rancangan keburukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, selalu tanamkan segala pikiran-pikiran Tuhan, pikiran hanya dari Tuhan, dan biarlah Engkau saja yang mau mengusir segala pikiran negatif, rendah diri, insecurity, apapun itu Tuhan, biar kami bisa berdamai dengan diri kami setiap hari, setiap saat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.